perubahan apapun yang terjadi, kami gerakan buruh khususnya di 3 konfederasi buruh terbesar beserta 34 federasi serikat pekerja tingkat nasional bersama Komisi 3 mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden. Menyala nih Pak Andi. Menyala Pak Habib. Pak Habib jangan ragu Pak Habib, maju terus. Komisi 3 DPR RI yang kami hormati Saudari Eli Rosita Silaban, Presiden KSBSI beserta jajaran. Sehat Eli? Pasukannya, loyalisnya dari dulu ini ya. Perempuan luar biasa ya. Dalam perjalanan ya, Saudara Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI, beliau yang kemarin berkomunikasi dengan saya, yang kami hormati Saudara Ramidi, Sekjen KSPI, ya, beserta jajaran, dalam perjalanan juga, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita bisa hadir ya di acara yang penting ini ya. Ini quorum fraksi sudah terpenuhi ya. Saya minta perkenan rekan-rekan kita selenggarakan rapat ini secara terbuka untuk umum. Sepakat? Ya, waktu kita terbatas sampai jam 12 ya Bu ya, Bu Eli ya. Nanti disampaikan saja pointer-pointernya, nggak apa-apa. Ya, nanti menyesuaikan saja teman-teman yang masih. Pak Andi Gani, silakan Pak. Ini brother-brother kita ini, pejuang-pejuang buruh. Ya, Pak Peri. Silakan. Pejuang-pejuang buruh ya. Jadi ini sampai jam 12 ya teman-teman ya, sepakat ya. Ya teman-teman, saya kemarin komunikasi ya dengan Pak Andi Gani terkait rencana kehadiran rekan-rekan di sini, terutama mengenai soal isu reformasi Polri ya. Komisi 3 DPR RI sudah mengeluarkan keputusan ya, rapat yang teman-teman sudah ikuti juga mungkin yang dikeluarkan dalam paripurna, pointer-pointer tentang reformasi Polri ya, terutama dalam soal posisi Polri yang di bawah Presiden langsung ya, dan proses pemilihan Kapolri dilakukan melalui persetujuan DPR ya, sebagai bentuk check and balance, hal mana sesuai dengan pasal 30 ayat 4 konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 ya. Tambah lagi teman-teman, kita kemarin sama-sama juga berinteraksi, teman-teman memberikan masukan terkait undang-undang KUHP dan KUHAP ya, di mana dengan undang-undang KUHP dan KUHAP yang baru ya, kami juga bisa yakinkan bahwa proses reformasi ya, percepatan reformasi Polri ini bisa berjalan ya. Karena dengan KUHP dan KUHAP yang baru itu kecil sekali kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ya. Nah, ini yang sama-sama kita kawal. Kita tahu salah satu gerakan masyarakat yang paling signifikan adalah serikat buruh ya. Teman-teman buruh ini dari segi quality dan kuantitinya sangat signifikan ya. Dari segi jumlahnya sangat besar, dari segi strategis kedudukan yang sangat strategis, tentu juga akan berperan besar dalam mengawal percepatan reformasi Polri ini ya. Mungkin itu nanti langsung saja bergilir, pertama Pak Andi Gani, kemudian Bu Eli ya, disampaikan pointer-pointernya, lalu terakhir dari KSPI. Kami persilakan Pak Andi Gani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati senior saya, Bang Habibur Rahman, pimpinan Komisi 3, Ketua Komisi 3, jajaran pimpinan, para anggota Komisi 3, di sini ada sahabat saya Pak Rikwanto, ada Pak Mahfud Arifin, dan teman-teman lainnya.
Yang pertama saya akan memperkenalkan diri, kami dari KSPSI. Jadi Pak Habibur Rahman yang hadir sini adalah 3 konfederasi buruh terbesar. Berdasarkan verifikasi faktual pemerintah, KSPSI, KSBSI yang dipimpin oleh Ibu Eli Rita Silaban, lalu KSPI, Bung Said Iqbal. Bung Said Iqbal izin nanti menyusul karena ada pemeriksaan kesehatan. Sebelah kiri saya ada Pak Dr. Hermanto Ahmad, Sekretaris Jenderal. Sebelah kanan saya ada Pak Ahmad Supriyadi, Wapres. Ada Pak Afif, Wakil Sekjen. Ada Wakil Sekjen saya di belakang, Pak Ferry Duzarli. Dan nanti Bu Eli akan memperkenalkan delegasi masing-masing. Terima kasih kepada Komisi 3 telah memberikan waktu pada kami, Pak Habibur Rahman. Ini kegelisahan kami, para pimpinan Konfederasi Buruh, karena melihat Polri begitu di pojokan dengan beberapa elemen, dan kami sebagai elemen besar, Pak Habibur Rahman, kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktualnya kami punya basis jutaan. Tapi tidak pernah mentang-mentang punya masa jutaan menekan-nekan, tidak pernah kami lakukan. Tapi akhirnya beberapa hari yang lalu kami melakukan Ikrar Buruh Indonesia di Tugu Proklamasi, dihadiri oleh 3 konfederasi buruh terbesar dan 1. Yang pertama kami menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kami akan setia mengawal sampai akhir Pak Habibur Rahman, itu janji kami di 3 konfederasi buruh. Yang kedua, Polri harus tetap di bawah Presiden. Karena itu adalah amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. Jadi saya berani mengatakan itu karena sekelompok orang tersebut mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan sendiri tidak berani mengatasnamakan rakyat. Kami hanya berani mengatasnamakan anggota kami sendiri. Karena itu saya mohon Pak Habibur Rahman, orang dekat Pak Presiden jangan sampai tertekan. Yakinlah gerakan buruh bersama Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan yang ketiga, fit and proper calon Kapolri harus tetap berada di Komisi 3 DPR. Karena itu adalah check and balance antara legislatif dengan eksekutif. Lalu juga kami meminta dorongan dari Komisi 3 untuk pengesahan RUU Ketenagakerjaan, Pak. Mungkin bisa komunikasi dengan Komisi 9. Nanti akan ada pemaparan dari kami, Pak, setelah perkenalan dari Bu Eli, ada penyampaian sedikit, lalu dari KSPI penyampaian sedikit, nanti ada pemaparan yang kita sudah sampaikan ke Sekretariat Komisi 3, mengapa kami mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Karena Pak Ketua, pertama kali di dunia Polri membentuk Deks Ketenagakerjaan. Tidak ada di dunia manapun, baru Pak Kapolri Pak Listio Sigit menginisiasi Deks Ketenagakerjaan dan akhirnya Deks ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan hampir semuanya, hampir 70% RJ karena berhasil dimediasi oleh Deks Ketenagakerjaan Bareskrim. Dan pengakuan itu didapatkan dari ITUC, Konfederasi Buruh Internasional, dan Sekjen Pimpinan Dunianya Luke Triangle datang langsung ke Mabes Polri memberikan penghargaan kepada Polri. Karena itu miris buat kami ketika Polri berbuat yang sangat luar biasa, Pak Habib. 1, mengenai Deks Ketenagakerjaan menjadi contoh untuk banyak negara ingin datang ke Jakarta, ke Indonesia untuk belajar dari Polri. Bagaimana ada Deks khusus buruh, dapat melayani buruh, dan itu sudah dibentuk sampai tingkatan Polres sekarang. Beberapa Polres khusus dan juga Polda yang berbasis kawasan industri sudah didirikan Deks Tenaga Kerja. Jadi karena itu saya mohon kepada Komisi 3 untuk tetap teguh, tegar, bertahan apapun yang terjadi. Kami gerakan buruh, khususnya di 3 konfederasi buruh terbesar beserta 34 federasi serikat pekerja tingkat nasional bersama Komisi 3 mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eli. Menyala nih Pak Andi. Menyala Pak Habib. Pak Habib jangan ragu Pak Habib, maju terus. Silakan Bu Eli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi 3 DPR RI dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan Polri di bawah Presiden langsung. Memang kami sudah melakukan seperti yang dikatakan Bung Andi tadi, deklarasi di Tugu Proklamasi beberapa hari yang lalu, dan kami melanjutkan hari ini Bapak, dan nanti kemungkinan juga kami masih ada proposal untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Sebenarnya kita tidak ada indikasi apapun, tapi
kita melihat kalau ini sampai diganti atau diganggu gugat misalnya, ini kan akan mencederai independensi Polri. Tapi sebelumnya Pak Pimpinan izinkan saya memperkenalkan ada yang saya bawa dari rombongan saya. Ini Pak Ari Joko dari Sekretaris Jenderal Garmen Tekstil, lalu Ibu Nikasi Ketua Umum Pertambangan dan Energi, lalu Pak Supardi Ketua Umum Makanan, Minuman dan Pariwisata, lalu ada Pak Edward dari Logam Metal, Pak, Sekretaris Jenderal. Lalu ada Ibu Rasmina, ini dari Bendahara. Lalu Ibu Nursana, dia Ketua Umum Perkebunan dan Agriculture. Lalu ada Arianti, jadi staf saya. Terima kasih Bapak. Sebenarnya tadi Bung Andi sudah menjelaskan lebih luas, tapi menurut pendapat kita adalah bahwa Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri independen. Itu menurut pendapat kita serta profesional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Polri itu tidak boleh di bawah kendali kementerian supaya jangan ada intervensi politik. Dan ketika kami sudah menyampaikan aspirasi kami sebelum deklarasi di Tugu Proklamasi, Bapak, saya mengikuti di sidang DPR juga yang kalau tidak salah 8 fraksi itu menyetujui. Jadi kami merasa ikut juga menang. Artinya mayoritas fraksi itu mendukung itu. Ini ditandai bukan berarti mereka yang mendukung itu tidak memikirkan apapun segala konsekuensi, misalnya penolakan atau akur untuk menyatakan tetap di bawah Bapak Presiden. Tapi menurut kami adalah tidak boleh ada yang intervensi selain Bapak Presiden untuk memerintah Polri menjaga keamanan atau menindak sesuatu yang harus segera ditindak. Kalau saya berpikiran bahwa kalau di bawah kementerian, artinya kalau ada apa-apa harus Polri ini harus diam-diam dulu, diam-diam baik gitu, baru menunggu perintah dari kementerian. Tapi saat ini kami berharap ini akan tetap kita jaga konstitusi, karena ini adalah amanat reformasi tahun 98, dan seperti kata Bung Andi tadi, kami akan tetap berada di belakang bapak-bapak yang mendukung itu, dan juga atas nama buruh. Kami tidak bisa mengatakan atas nama rakyat Indonesia ya Pak, karena memang kami spesifikasinya adalah buruh. Tapi kita tetap bersama-sama kuat menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan kami berjanji kami akan menjaga pemerintahan Bapak Prabowo sampai beliau nanti menyelesaikan tugasnya di negara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dari KSPI, silakan Sekjen Bung Ramidi. Yuk, silakan. Baik pimpinan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ramidi, Sekretaris Jenderal KSPI, bersama beberapa pimpinan federasi yang berafiliasi di KSPI. Ada Mbak Evi Krisnawati, Ketua Umum Farkes Reformasi, ada Bung Abdul Ghafur, Presiden Aspek Indonesia, kemudian ada Bung Helmizan, Sekretaris Jenderal KEP KSPI, kemudian Bung Suparno, Presiden baru dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, kemudian ada Bung Saifullah, Asep Saifullah dari DPP SPN. Ada beberapa yang memang belum bisa hadir karena memang keterbatasan waktu dan tadi cukup macet. Barangkali menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli ataupun Pak Andi Gani. Sekali lagi bahwa apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata ini adalah sebuah kondisi yang real ada di 3 konfederasi, baik KSPI, KSPSI maupun KSBSI. Bukan pesanan, bukan ada sebuah kondisi apapun, tetapi memang kami punya kepentingan besar terhadap keberadaan Kepolisian Republik Indonesia agar tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ini didasari dengan beberapa hal yang tentu nanti akan disampaikan secara resmi dalam bentuk tulisan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kemudian hal-hal yang lain yang menjadikan kami menganggap bahwa ini penting, bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden RI secara langsung, karena memang kondisi hari ini banyak hal, banyak kondisi ketenagakerjaan yang banyak diselesaikan, peran-peran kepolisian langsung masuk.
ini tentunya menjadi komitmen kita bahwa kondisi itu harus tetap ada agar posisi kita tetap terlindungi dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Saya pikir itu saja tambahan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ya? Baik, kita akan pemaparan sebentar Pak Ketua, nanti biar lanjut aja jawab. Silakan Bung Afif. Ditayangkan itu. Baik, terima kasih Pak Andi Gani. Mohon izin, tadi kami kirimkan ke sekretariat untuk materinya. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman beserta seluruh jajaran Komisi 3 DPR RI, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dan kesuksesan. Para sahabat-sahabat dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang hadir pada kesempatan yang baik ini, baik dari KSPSI, KSPI dan KSBSI. Perkenalkan, izinkan saya Afif Johan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP KSPSI, untuk menyampaikan pemaparan tentang kenapa Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dan juga pekerja atau buruh menginginkan dan menegaskan Polri tetap di bawah Presiden. Seperti kita ketahui bahwa amanah Polri di bawah Presiden langsung bukan hanya sekedar kebijakan politik, tapi juga merupakan amanah konstitusi dan juga amanah dari reformasi. Next, kondisi. Kenapa pekerja begitu penting terhadap struktur Polri di bawah Presiden? Pimpinan Komisi 3 yang kami hormati, tentunya kita sama-sama ketahui bahwa pekerja atau buruh merupakan pihak yang terlemah dalam hubungan industrial, pihak yang lemah dalam konflik hubungan sosial, rentan kriminalisasi dalam proses demokrasi, dan tentunya membutuhkan pelindungan dalam pelaksanaan demokrasi. Struktur Polri yang langsung di bawah Presiden sangat menentukan kualitas keadilan sosial. Kita ketahui bahwa keluhan saat ini pekerja di Indonesia adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Sementara ada hal-hal tertentu yang memang membutuhkan kewenangan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 182 yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Dengan adanya Polri di bawah langsung Presiden, ini merupakan hal yang begitu positif bagi pekerja atau buruh untuk membantu problematika lemahnya pengawasan ketenagakerjaan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran normatif dan beririsan dengan tindak pidana ketenagakerjaan. Selain hal tersebut, sesuai dengan amanah reformasi, adanya Polri langsung di bawah Presiden merupakan wujud supremasi sipil, sehingga buruh terlindungi dalam penyampaian demokrasi, penyampaian aspirasi selama ini, dan Polri sangat berperan dalam hal ini di bawah kepemimpinan Pak Sigit. Akhir-akhir ini alhamdulillah kita ketika memberikan ruang aspirasi terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum maupun penyampaian aspirasi sahabat-sahabat Serikat Pekerja, Polri sangat membantu. Dengan demikian maka kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat khususnya kami kaum pekerja semakin meningkat terhadap Polri. Dan dengan kesimpulan akhir bahwa hak pekerja lebih terlindungi maupun stabilitas nasional lebih terjaga. Mohon izin slide berikutnya yang ini, next, slide ketiga. Nah, kenapa kami begitu menegaskan menolak Polri di bawah kementerian? Kalau Polri di bawah kementerian, tentunya ada intervensi kepentingan sektoral. Ada kemungkinan tekanan politik dan ekonomi. Ada juga konflik kepentingan dalam perburuhan maupun menurut kami kaum pekerja, justru Polri di bawah kementerian itu akan melemahkan Presiden Republik Indonesia maupun melemahkan bangsa dan negara. Sehingga dampaknya adalah buruh yang dirugikan. Buruh tidak terlindungi. Kita harus ingat bahwa gerakan buruh pernah mengalami represif. Gerakan buruh sebelum Polri yang sekarang ini pernah mengalami represif. Dan kita harus ingat bahwa reformasi memisahkan Polri dari militer. Kalau kemudian ada orang-orang atau pihak-pihak yang menghendaki Polri di bawah kementerian, justru ini merupakan kemunduran dari semangat reformasi. Kami hanya ingin jangan ulangi kesalahan sejarah yang pernah terjadi. Kami kaum pekerja, kaum buruh ketika itu menyampaikan aspirasi, demokrasi, mendapatkan represivitas, itu kita tidak mau terulang lagi, Pak. Dan jangan kemudian mundur lagi dari semangat reformasi. Next. Apa yang pernah kami dapatkan dan manfaat dari pekerja atau
buruh dari program-program Polri, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Gani Nenawea, Des Ketenagakerjaan ini sangat membantu dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, Pak. Selama ini kaum pekerja, kaum buruh, Pak, mohon izin, sudah mendapatkan putusan hukum yang ingkrah pun, mereka sulit mendapatkan haknya. Putusan udah ingkrah Mahkamah Agung, buruh tidak mengetahui aset-aset perusahaan, tidak bisa eksekusi dan seterusnya, sehingga kehadiran Polri pun sangat membantu. Pidana bukan tujuan akhir, tapi koordinasi, komunikasi antara kepolisian dengan pihak-pihak terkait sangat membantu kami kaum pekerja, kaum buruh yang selama ini ketika sudah putusan ingkrah pun sulit mendapatkan kepastian hukum. Sehingga manfaat yang kami dapatkan dari Des Ketenagakerjaan Polri adalah penegakan hukum ketenagakerjaan dan pelindungan hak terhadap kami kaum pekerja, kaum buruh. Manfaat berikutnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pelindungan bagi ruang demokrasi pekerja atau buruh. Alhamdulillah pimpinan dan seluruh anggota DPR Komisi 3, kami selama ini dibantu dalam menyampaikan aspirasi, dilindungi ketika kami turun ke jalan, dilindungi ketika kita menyampaikan pendapat di muka umum, dan pelindungan bagi ruang demokrasi ini sangat membantu bagi kami kaum pekerja untuk tersampaikan aspirasi-aspirasi kami, sehingga manfaat yang kita peroleh adalah pelindungan dan pelayanan dalam penyampaian aspirasi secara demokratis. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu pimpinan maupun seluruh jajaran, kami juga menerima manfaat penyaluran korban PHK oleh Polri. Di saat COVID yang lalu begitu banyak jumlah PHK di Indonesia, Polri hadir menyalurkan korban PHK, Pak, diberikan pelatihan terlebih dahulu, kemudian disalurkan pekerja. Dan data yang kami peroleh baik dari internal KSPSI maupun dari kepolisian, sudah 2.700 pekerja ter-PHK dapat bekerja kembali. Itulah yang melatar belakangi akhirnya Kapolri pertama kali di dunia mendapatkan penghargaan dari ITUC, Serikat Pekerja Global yang anggotanya ratusan juta dan di seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Sebagian besar negara menjadi anggota ITUC, termasuk 3 konfederasi yang hadir pada saat ini. Nah, ketika manfaat yang telah kita dapatkan begitu banyak dari program-program Polri karena Polri di bawah langsung Presiden, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Polri di bawah kementerian, maka tentunya kami semua merupakan garda terdepan untuk menolak hal tersebut. Karena kami sebagai pihak yang mengetahui langsung manfaat yang pernah kami peroleh dari program-program kepolisian saat ini. Next. Nah, ini adalah data penanganan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Des Ketenagakerjaan, pimpinan. Total laporan pengaduan tindak pidana ketenagakerjaan sejumlah 144 laporan. Dengan 35 perkara telah selesai, P21 1 perkara, ini pun karena perusahaannya luar biasa bandel yang mulia. Jadi sampai ada buruh-buruhnya yang sudah meninggal, ada masalah sosial sudah terdampak, tapi pengusahanya masih belum mau memberikan hak atas upah maupun sampai ke pesangonnya. Dan 109 perkara dalam proses. Dari data ini tentunya kehadiran Polri sangat berarti bagi kami kaum pekerja, kaum buruh. Seperti yang saya sampaikan, di saat pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia belum optimal bagi kaum pekerja, kaum buruh karena keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan maupun rasio non kepatuhan di Indonesia masih sangat tinggi, kurang lebih di atas 50.000 area non kepatuhan. Oleh karenanya, next, sikap kami 3 konfederasi terbesar di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Yang pertama, kami memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua, kita menegaskan Polri harus tetap di bawah Presiden. Dan yang ketiga, kita tetap menginginkan dan menegaskan bahwa seleksi Kapolri tetap harus melalui fit and proper test di DPR, dalam hal ini Komisi 3 DPR RI. Dan yang keempat, perlu kami sampaikan bahwa gerakan buruh tidak pernah ditumpangi oleh gerakan apapun atau kepentingan apapun, melainkan bahwa gerakan buruh berada pada garis perjuangan untuk kaum pekerja, rakyat, dan untuk bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, izin kami juga nitip kiranya dapat dikoordinasikan untuk mendesak segera disahkannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang berpihak pada kesejahteraan kaum pekerja. Next. Ini foto-foto ketika Des Ketenagakerjaan resmi dibuka yang mulia, dan juga ketika Pak Kapolri mendapatkan penghargaan untuk pertama kalinya di dunia dari Sekjen ITUC karena keberpihakan Polri kepada kaum pekerja, kaum buruh di Indonesia. Next. Dan ini adalah kunjungan langsung
Sekjen ITUC Dunia langsung ke Des Ketenagakerjaan Mabes Polri. Karena saking mereka simpati dengan Polri, ada kepolisian di dunia ini yang berpihak pada kaum pekerja kaum buruh, yang juga melindungi, memperjuangkan kepastian hak terhadap buruh, akhirnya datang langsung ke Indonesia untuk meninjau langsung Des Ketenagakerjaan Bareskrim Polri. Itu yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia pimpinan Komisi 3 dan seluruh jajaran. Pada akhir kata, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup Komisi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi Mbak Ani Gani? Ya, ini saya selaku Ketua Komisi 3 mengaku salah ini. Terlalu lama mengundang rekan-rekan. Kalau sejak awal kita undang kawan-kawan nih sebetulnya selesai udah. Ya. Rupanya yang disampaikan dari presentasi itu udah intisarinya itu semua, ya, yang barusan disampaikan. Dan saya terus terang takjub ya dengan kualitas organisasi rekan-rekan ini, udah kayak kementerian gitu kan, tertata rapi ya kan ya, presentasinya detail ya, dan apa namanya menukik langsung gitu loh. Kita kasih aplaus untuk rekan-rekan buruh ini. Jadi rekan-rekan, saya kebetulan apa namanya ya bersama sebagian besar rekan-rekan sini juga. Dulu sejak awal kita kan sebelum Pak Prabowo presiden kan, kita mendukung beliau, kita paham sekali sikap Pak Prabowo ini soal Polri ya. Masih terngiang apa beliau pidato itu menjelang pemilu 2024. Pak Prabowo mengatakan ada yang bilang kalau presidennya Prabowo nanti Polri di bawah kementerian atau di bawah kementerian tertentu. Logikanya dari mana? Siapapun yang jadi presiden, namanya Polri itu ya lebih paling bagus di bawah presiden langsung. Karena dengan demikian, ini yang saya pahami ya, presiden bisa menggunakan institusi ini untuk kebaikan melayani rakyat secara langsung. Dan kita lihat ya teman-teman ya, institusi Polri, tiap hari kita kritik memang, tapi kita nggak bisa menutup mata, selalu melakukan perbaikan yang sangat signifikan. Kami di sini Pak bermitra, saya sejak lalu paham sekali bagaimana nih institusi ini apa namanya sangat besar, dan jika apa namanya dipergunakan oleh presiden untuk tujuan baik bisa sangat bermanfaat. Contoh waktu pandemi COVID, kita sebagai bangsa itu hutang nyawa dengan mereka ini, dengan institusi Polri. Siapa coba yang nyemprot-nyemprot, yang vaksinasi? Saya ingat zaman itu Kapolres itu ditarget harus vaksinasi sekian. Sampai-sampai ada Kapolres itu infonya keluar uang pribadi untuk memenuhi kuota vaksinasi. Dan itu koordinasi sama rekan-rekan buruh, saya infonya kan, kerjasama dengan rekan-rekan buruh. Kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden ya kan, turun langsung sampai membantu ikut menanam jagung dan lain sebagainya. Tidak ada institusi lain menurut saya selain TNI dan Polri ya bingung bisa maksimal. Makanya Pak Prabowo pernah mengatakan di hati beliau itu selalu ada Polri dan TNI gitu loh. Ya kan? Ingat waktu kemarin pidato yang di mana Rakornas atau apa terkait sampah di provinsi apa begitu kan? Polri, TNI, Korvei. Karena memang dalam situasi mendesak, institusi yang paling gampang digerakkan ya TNI dan Polri. Karena itu memang harus benar-benar di bawah kendali langsung oleh presiden gitu loh. Presiden ini kan punya dinamika dalam menjalankan tugas untuk melayani dan mensejahterakan rakyat. Jadi terima kasih sekali ya dukungan teman-teman ini semakin memperkuat kami Pak. Kalau kami ya kalau kemarin Bapak-bapak lihat raker dengan Kapolri ya seluruh fraksi Pak. Bukan hanya seluruh fraksi ya Pak Beni, seluruh anggota Komisi 3 ya kan bulat ya mendukung yang sama seperti Bapak sampaikan, Polri di bawah presiden langsung. Ya, teman-teman, dalam waktu tidak terlalu lama kita juga akan membahas undang-undang Polri. Ya. Masukan ini masukan yang sangat berarti dari teman-teman ya. Dan kami pastikan akan kami masukkan dalam undang-undang Polri. Ya. Yang akan ini besok jadi kita jamin kita kunci di situ
ya bahwa Polri di bawah Presiden langsung kita kunci di undang-undang. Insya Allah ya. Saya juga ya Bung Andi Gani tahu ya teman-teman. Ini rekan-rekan anggota Komisi 3 ini kawan-kawan saya berjuang semua dulu waktu saya belum DPR ya kan. Dulu itu kan tantangannya luar biasa. Ya Pak Peri ya. Kita ini selalu berhadapan dengan yang namanya kriminalisasi, namanya serikat buruh. Namanya buruh dikriminalisasi, serikat buruh yang mendampinginya. Ingat zaman Bang Rekson dulu lah, ya kan? Yang serikat buruhnya yang dikriminalisasi. Saya takjub, saya mendengar penjelasan dari Pak Andi Gani tadi bahwa ada Konfederasi Serikat Buruh Internasional sampai datang memberikan penghargaan langsung kepada Kapolri. Ini kalau bangsa mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu nggak terbayang, Pak. Saya tahu sekali sulitnya teman-teman ini mengadvokasi buruh, ya, memenuhi hak buruh, ya, banyak kan dikriminalisasi, dipidana, ya kan. Kalau ini sampai dapat penghargaan ini nggak main-main. Kalau orang di level internasional begitu, nggak mungkin sekedar pendekatan personal, nggak mungkin. Ini pasti berdasarkan penilaian yang sangat-sangat objektif, ya. Dengan demikian saya pikir sudah bagus sekali Pak ya, sikap teman-teman kepada Polri juga bagus. Saya juga dengar teman-teman kalau mengkritisi tetap mengkritisi, ya kan ya, terkait oknum yang menyimpang teman-teman juga mengkritisi, nggak ada masalah, sama juga dengan komisi. Tapi kalau kita bicara institusi, kita bicara negara, kita semua bersatu Pak. Komisi 3 dan kaum buruh ada di satu barisan yang sama. Mendukung Polri di bawah Presiden langsung. Nah, mungkin itu, ada tambah dikit Pak Rikwanto sebagai senior Komisi 3 sekaligus senior Polri. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, selamat datang Pak Andi dan rekan-rekan semuanya. Pak Andi tahu saya mantan Polri juga ya. Ada rekan senior saya, Jenderal Mahfud juga, Pak Adang juga. Ya, turut merasakan suka duka dengan buruh juga di lapangan dulu. Kan. Ya, kita dulu nih ibarat Tom and Jerry ya. Kalau nggak ada masalah, tunggu-tungguan mana buruhnya. Buruhnya juga tanya mana polisinya. Kangen-kangenan gitu. Ya, ketemunya di lapangan. Tapi bukan berarti ketemu itu selalu tawuran, enggak. Banyak kan akurnya kok. Karena kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ya, kita surprise sama rekan-rekan dari Serikat Buruh untuk dukungannya kepada Polri agar tetap di bawah Bapak Presiden. Ya, terima kasih untuk dukungannya. Ya, ini tidak lain adalah wujud daripada TAP MPR ya, amanat konstitusi. Jadi amanat juga reformasi. Jadi ini jangan diganggu lagi. Susah payah memperjuangkannya, ya. Jadi kalau ada orang pasien datang ke UGD sakit perut, pegel-pegel, itu diobati sakitnya, jangan tempat tidurnya yang diganti, ya. Ini salah alamat, ya. Kira-kira begitu ya. Saya yakin Serikat Pekerja dengan Polri ini seperti saudara ya, yang di lapangan itu saling menjaga, saling bertanggung jawab dan tahu tugasnya masing-masing dan profesional yang saya nilai sampai saat ini. Jadi terima kasih untuk dukungannya, apalagi Kapolri sudah mendapat penghargaan dari ITUC ya. Ini surprise, jarang-jarang, cuma sekali ya, baru di Indonesia ya. Dan baru pertama kali di seluruh dunia Pak Rikwanto. Seluruh dunia. Baru pertama kali. Ini kurang apa lagi nih? Jadi kerjasama ini di lapangan maupun di tempat lain akan kita pererat terus, dan untuk supaya tidak memperpanjang birokrasi yang tidak perlu, Polri tetap di bawah Bapak Presiden. Terima kasih Pak Ketua. Ada lagi mungkin satu dari kiri, dari Pak Adang nih. Terima kasih pimpinan dan teman-teman Komisi 3 dan rekan-rekan dari KSPI, SPSB dan KSBI. Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi karena saya juga mantan Polri juga. Dan yang menarik untuk saya tadi ya, statement tentang jangan hilangkan semangat reformasi. Itu penting sekali karena tidak melulu hanya masalah Polri, reformasi itu penting pada saat itu untuk perubahan yang sangat mendasar bagi semua aspek.
di mana tadi setelah menyatakan bahwa perubahan aspek tersebut, bahwa teman-teman tetap menyatakan Polri di bawah Presiden, juga proses fit and proper oleh DPR, dan yang paling menarik yang alasan objektif ya, yang dirasakan langsung oleh teman-teman, yaitu masalah yang bersifat perlindungan yang sering dirasakan. Saya lihat tadi jumlahnya sangat banyak, dan yang paling penting juga bahwa desk yang dibikin oleh Polri itu sangat mendukung dan memberikan kebaikan bagi teman-teman buruh sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih kehadirannya untuk memberikan dukungan bahwa Polri tetap di bawah Presiden dan proses fit and propernya ada di DPR RI. Terima kasih pimpinan. Oke teman-teman, masih ada lagi Pak Bimantoro? Cukup ya? Pak Degan? Cukup? Ya, Gus Pala. Silahkan Gus Pala. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, sahabat-sahabat Komisi 3, dan juga Pak Sekjen KSPI, Presiden KSPI, dan Presiden KSBSI. Kalau Pak Andi Ganinea ini memang mirip dengan bapaknya, tegas, lugas, dan senantiasa memberikan masukan yang luar biasa. Kita juga mengucapkan terima kasih sekali atas dukungannya bahwa kepolisian tetap di bawah Presiden Republik Indonesia. Dan juga selain itu, baru saja Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan kado buat buruh. Salah satunya adalah BPJS itu bisa semuanya diakses di rumah sakit Polri. Ini kado yang luar biasa yang diberikan Polri kepada buruh. Tapi juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya juga menjadi bahan evaluasi tentang hak pekerja pada saat mereka ditahan, bagaimana hak pekerja pada saat terbukti bersalah dalam kasus pidana. Ini juga terus dievaluasi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga hubungan Polri dengan buruh itu sudah tidak seperti Tom and Jerry yang seperti disampaikan Pak Rikwanto, gitu. Tapi hubungan mitra strategis. Sekali lagi terima kasih buat semua yang hadir di Komisi 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau zaman dulu, zaman saya aktivis pembela buruh, kita kayak Tom and Jerry. Kalau sekarang dengan polisi ya, kayak Teletubbies. Kalau Teletubbies itu kan berpelukan ya Pak Rikwanto ya. Ya masih ada lagi Pak Mahfud? Cukup ya teman-teman ya. Mungkin ini rapat nggak ada kesimpulan, yang jelas kita menerima semua masukan dari rekan-rekan buruh ya, dan akan kita implementasikan nanti di Undang-Undang Polri. Mungkin itu saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya silakan Pak Andi. Pak Ketua, yang nanti terakhir kita akan menyerahkan bersama para presiden ya. Ikrar Buruh Indonesia. Oke. Dan yang pasti Pak Habibur Rahman, kami akan melihat situasi dan kondisi. Kami siap menggelar kekuatan di depan DPR untuk mendukung Komisi 3 tetap teguh, tetap teguh. Jangan goyang-goyang. Jangan pernah takut. Kalau Pak Kapolri bilang sampai titik darah penghabisan, Komisi 3 juga depingin. Siap pasang badan, ya kan, sampai titik darah penghabisan. Ini demi bangsa dan negara ya. Ya, jadi 3 koordinasi buruh sudah konsolidasi, ya. Pak Habib Rahman. Ya. Ketika Komisi 3 membutuhkan support, kami siap menggelar konsolidasi kekuatan di gedung DPR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup dulu ya sebelum penyerahan ya, nggak apa-apa ya. Ya tutup dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.